Jadi saya ingin bertanya mengenai sistem rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi calon petugas pemadam kebakaran di instansi ini dari awal sampai akhir? Jadi yang pertama itu kemarin kan dari gubernur itu mengeluarkan surat ya karena membutuhkan personil sebanyak 1.000 personil untuk pemadam baru. Jadi dari 1.000 personil itu dibagi menjadi 5 rayon. Jadi kurang lebih satu rayon itu seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Barat dan lainnya itu kurang lebih 200 personil. Pertanyaan yang kedua itu kriteria apa saja yang biasanya paling diperhatikan saat memilih calon petugas? Kriterianya itu yang pertama itu dari segi postur badan, dari tinggi dan tidak boleh ada yang ditindik dan tidak boleh bertato juga. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, dalam proses seleksi, apakah ada tahapan seperti tes fisik atau wawancara? Bisa dijelaskan sedikit bagaimana pelaksanaannya? Jadi untuk tahapan pertama itu kemarin kita dari jalur pertama melalui online, lalu setelah itu pengumuman untuk ke tes selanjutnya. Tes selanjutnya itu pemeriksaan fisik dari berkas-berkas yang kita kirim secara online sebelumnya gitu. Nah, jadi itu setelah itu selanjutnya yang kedua tes kesehatan seperti ukur tinggi badan, terus pengecekan tato, tindik, itu semua harus sempurna juga, nggak boleh, badan pun juga harus ideal kan, tidak boleh yang gemuk overweight juga gitu. Terus yang ketiga yang terakhir kemarin tesnya ada tes fisik juga, samapta jasmani seperti yang pertama itu ada lari selama 12 menit, lalu pull up atau restok, lalu selanjutnya itu ada push up dan sit up, setelah itu shuttle run, habis itu berenang. Pertanyaan terakhir dari saya nih Pak, bagaimana Anda memperoleh keterampilan teknis yang Anda miliki saat ini melalui pelatihan formal, atau didak, atau pengalaman lapangan? Yang pertama pelatihan formal dulu ya dari komandan-komandan kita, senior kita juga kan Mbak. Jadi saya pun dibilang nggak niat mau masuk pemadam juga benar-benar nol banget nih ya kan. Alhamdulillah ketemu sama senior yang berpengalaman, apalagi komandan-komandan yang udah berpuluh-puluhan tahun di sini ya kan. Nah itu ngebantu kita untuk melatih kompetensi dari keterampilan kita nih yang buat junior-junior yang baru masuk, untuk gimana sih cara kita melakukan kerja di TKP nanti gitu kan. Nah ditambah lagi setelah belajar itu baru kita misalkan ada TKP, nah di situ juga kita bisa belajar jadi jam terbang kita kan. Itu aja Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjutnya. Kayak sekarang saya lagi bicara sama siapa? Sama Alam. Oke, Bapak Alam, aku mau nanya terkait pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang pertama itu, apakah Pak Alam bersedia mengikuti pelatihan di luar kota atau dalam jangka waktu panjang jika dibutuhkan di instansi? Kalau untuk pelatihan luar kota, sebagai anggota kita selalu siap. Apa yang diarahkan, apa yang disuruh oleh komandan kita selalu siap. Nah untuk mengikuti pelatihan di luar kota atau dalam jangka waktu yang panjang jika dibutuhkan instansi. Bersedia atau tidak? Bersedia, selalu siap. Kita sebagai anggota kita selalu siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah Pak Alam secara aktif mengikuti perkembangan standar dan teknologi terbaru di bidang pemadam kebakaran? Kalau saya pribadi, saya selalu mengikuti. Saya lihat di sosmed untuk pemadam luar negeri, kita kan selalu berpacu di luar karena ilmu-ilmu banyaklah sekarang. Untuk DKI sendiri sekarang ya alhamdulillah mengikuti zaman sekali. Contohnya kita sekarang punya robot loop yang untuk MRT ya kan, terus bisa banyak digunakan di medan-medan yang tidak bisa kita jangkau, kita lalui. Ya alhamdulillah lah kita didukung
sekali. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana Pala memperoleh keterampilan teknis yang dimiliki saat ini? Atau melalui pelatihan formal, atau otodidak, atau pengalaman lapangan? Untuk pelatihan formal kita ada di Pusdik. Nah, kalau yang lain-lain kita dapat dari komandan yang melatih, yang pengalamannya banyak, yang skillnya alhamdulillah diturunkan ke junior-juniornya, ya kan. Terus ya banyak kita improve untuk pelatihan. Jadi ketika sudah diarahkan, kita juga harus improvisasi. Jadi ya alhamdulillah lah punya ilmu yang cukup. Oke, baik. Pertanyaannya udah selesai. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Bunyamin. Saya bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Saya berdinas kurang lebih sudah sekitar 15 tahun. Dan pada kesempatan pada siang menjelang sore hari ini, saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik saya, rekan-rekan saya dari Universitas Pamulang ya? Iya. Penjurusannya? Manajemen. Oh, manajemen. Oh, berarti sama kayak saya, manajemen. Ya, silakan teman-teman. Izin bertanya, Ya. ada kendala terbesar dalam menilai kinerja di pekerjaan yang berisiko tinggi seperti ini? Oke, baik. Untuk indikator keberhasilan ya, berarti ya? Iya. Untuk indikator keberhasilan yang pertama adalah respon time. Bagaimana kita merespon time, memberikan waktu yang cepat dari awal laporan masuk sampai kita berada di TKP. Itu semakin cepat akan semakin baik. Itu masuk dalam indikator suatu keberhasilan, ya kan? Karena kan api itu juga sangat lumayan cepat penjalarannya, apalagi tergantung dari situasi bahan apa yang terbakar, dan penyelamatan juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah respon time tadi. Lalu yang kedua, keberhasilan pemadaman, ya kan, bagaimana keberhasilan api itu berhasil dipadamkan sebelum terjadinya api yang membesar atau api yang akan menjalar ke bahan-bahan atau bangunan selanjutnya. Jadi bisa memadamkan api saat terjadinya api masih kecil, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah meminimalisir kerugian, karena tugas kita juga bukan hanya pemadaman, penyelamatan juga. Penyelamatannya apa? Yaitu termasuk untuk meminimalisir kerugian juga, bukan hanya korban maupun barang-barang berharga pun juga kita selamatkan, seperti itu. Lalu yang keempat atau selanjutnya adalah kepatuhan SOP dalam kita menjalankan pekerjaan di dalam TKP atau tempat kejadian perkara. Itu masuk ke dalam indikator dari suatu keberhasilan. Langsung lanjut ke yang terpenting adalah kerjasama tim atau teamwork, karena semuanya itu berawal dari kerjasama tim, setiap dari anggota ke anggota, anggota ke pimpinan, dan sebagaimana mestinya. Jadi kita di dalam TKP itu namanya teamwork itu harus kita jaga seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kekurangan personal saat terjadinya banyak kejadian darurat dalam waktu kebersamaan bersama? Oke, sebentar. Oke, yang pertama adalah prioritas penanganan. Jadi apabila ada TKP lebih dari satu, ya kan, kita juga sering nih saat kita melakukan pemadaman, tiba-tiba jarak sekitar 1-2 menit lagi, kemudian tiba-tiba ada laporan masuk dari warga terkait kebakaran juga. Belum sampai 5 menit, tiba-tiba ada laporan masuk tentang penyelamatan. Nah, seperti itu. Bagaimana sih kita mengaturnya kan? Nah, yang pertama adalah kita melihat situasi kejadian dulu. Jadi kita memprioritaskan penanganan. Contoh, misalkan memang TKP pertama itu adalah kebakaran, kita melihat apa yang terbakar.
bagaimana kondisinya di sana melalui sesap. Lalu yang ketiga, apakah ada korban di sana, seperti itu. Kalau memang ada korban, itu akan kita prioritaskan utama, seperti itu. Jadi kita melihat prioritas dulu, TKP-nya yang harus kita prioritaskan itu di TKP 1, 2, atau 3. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah mobilisasi lintas wilayah. Yang teman-teman ketahui, yang harus diketahui adalah pos pemadam sendiri itu sekarang khususnya di DKI itu hampir setiap kecamatan itu sudah pasti ada yang namanya pos pemadam. Bahkan banyak juga yang setiap kelurahan itu sudah ada pos pemadam. Jadi kita akan mengirimkan bantuan, ya kan, mengirimkan bantuan dari pos-pos yang lain. Jadi contoh umpamanya kalau ada kebakaran atau kejadian lebih dari 1-2 kali, misalkan di daerah Cilandak umpamanya terdekat. Kalau dari daerah Cilandak itu sudah meluncur ke TKP pertama, tiba-tiba ada TKP kedua, bisa dari Sudin sendiri di sini, ataupun bisa dari Pasar Minggu, ataupun bisa dari Gancit, Gandaria City umpamanya. Jadi seperti itu. Jadi akan dimobilisasi tidak hanya satu titik, tapi 2-3 titik seperti itu. Langsung lanjut, selanjutnya adalah shift jaga. Jadi kita di sini ada shift jaga 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Jadi kita tidak pernah ada yang namanya libur. Dalam kondisi apapun, situasi apapun, pemadam kebakaran itu tidak ada yang namanya libur. Setiap hari pasti ada orang. Jadi gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya ada kejadian luar biasa, karena seperti itu kan. Nah, ada kita namanya cadangan. Nah, jadi kalau selain yang jaga itu ada yang namanya cadangan. Jadi kalau seandainya memang dibutuhkan benar-benar TKP-nya krodit ataupun butuh sumber daya manusianya di TKP, tim cadangan inilah yang bisa dimobilisasi untuk membantu di TKP. Lalu selanjutnya kita memanfaatkan atau berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti kan misalkan ada penyelamatan pencarian orang tenggelam misalkan. Kita di banyak relawan juga kan, banyak relawan, ada BPBD, ada Basarnas, ada Satpol PP, seperti itu. Jadi kita berkolaborasi dengan instansi samping. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan teknologi juga. Jadi kita selain tanpa langsung kita di TKP, dalam arti kita kan juga butuh proses nih, dari laporan itu langsung ke TKP itu kan butuh yang namanya perjalanan. Ya, jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada, seperti sekarang misalkan ada grup WAG atau banyak kan sekarang live TikTok. Jadi kita bisa melihat situasi di TKP seperti itu. Baik, selanjutnya sejauh mana sih pelatihan dan pengembangan keterampilan memengaruhi kinerja tim pemadam kebakaran? Oke, pelatihan di pemadam ini sangat penting karena kita adalah tenaga teknis, tenaga operasional. Bukan hanya kita berbicara tentang tentang keterampilan, ya kan, tentang keterampilan, tapi tentang fisik juga, loyalitas juga, seperti itu. Jadi di Damkar sendiri itu adalah suatu instansi yang tidak ada yang namanya belajar itu berhenti. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus belajar, karena kita adalah teknis. Apalagi yang mungkin teman-teman lihat sendiri sekarang perkembangan zaman seperti apa, gedung-gedung pencakar langit seperti apa kan, itu adalah PR besar kita ke depan. Itu adalah bagaimana kita kira-kira dalam situasi yang krodit, ya kan, kita apakah bisa memadamkan atau menyelamatkan jika ada kejadian seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kecepatan respon time yang tadi saya sampaikan. Kita harus bagaimana saat ada laporan dari warga, dari masyarakat, kita harus cepat tanggap untuk memberikan
layanan yang prima dan profesional kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah mengurangi kesalahan saat operasional. Jadi kita ada yang namanya prinsip kita adalah 3A: aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Jadi kenapa yang pertama adalah aman diri, yaitu bagaimana kita bisa menyelamatkan orang kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi prinsip kita seperti itu. Jadi yang pertama adalah aman diri dulu untuk mengurangi resiko kecelakaan pada saat operasional. Lalu selanjutnya adalah membuat kerjasama tim yang solid yang tadi disampaikan sebelumnya. Kerjasama itu sangat penting, ya kan? Bagaimana kita untuk membagi tugas kepada teman-teman saat berada TKP. Lalu yang selanjutnya adalah mampu menghadapi berbagai jenis kebakaran dan penyelamatan. Nah, tentunya teman-teman yang harus ketahui di sini adalah kebakaran maupun penyelamatan itu sangat banyak. Contoh kayak sekarang nih, PR terbesar kita itu adalah mobil kendaraan listrik. Ya kan, mobil kendaraan listrik. Pertanyaan terakhir, bagaimana manajemen mengatur pembagian jadwal kerja agar tetap efektif dan tidak menimbulkan kelelahan? Oke, untuk jam atau shift pekerjaan di damkar ini tentunya dalam 1 kali 24 jam ada namanya continuous jaga. Jadi misalkan dalam 24 jam itu nggak tidur semua. Jadi ada pembagian tugas namanya continuous jaga secara bergantian. Saya continuous jaga dari jam 12 siang sampai jam 2 siang sampai jam 2 siang. Dan saya akan tugas tuh saya tidur di jam 2 itu akan kerja sama malam juga seperti itu. Jadi dalam 24 jam itu akan ada pembagian tugas di seluruh selama itu selama 2 jam. Jadi Terima kasih sudah menjawab. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.